hanya jemaat Tuhan. Katakan, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, Engkaulah penolong yang setia selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. We love you, Lord. Kami haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Kau ya Bapa. Haleluya. Sekarang bala 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 Yesus. We love you, Lord, we love you. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Di tengah keadaan apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, di tengah situasi apapun yang sedang kami alami saat ini, kami akan terus berkata, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami akan tetap berkata apa yang Engkau janjikan, janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Apa yang Engkau nyatakan bagi kami bahwa Engkau Jehovah Jireh, itu terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Engkau berkata Allah kami, Allah penyembuh, maka iman kami berkata Engkau penyembuh dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada satupun perkataan-Mu untuk tidak dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengimani Tuhan, kami percaya. Itu sebabnya kami berserah di hadapan-Mu. Kemuliaan-Mu akan terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan janji-Mu dan kemenangan yang Tuhan janjikan akan menjadi milik anak-anak Tuhan di tempat ini. Urapi siap kami Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami umat-Mu untuk boleh memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Menolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom.
Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 55 ayat 23. Saya rindu siap kita anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang akan terus mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 55 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sekali lagi pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Apakah kita akan khawatir ataukah kita akan berserah? Sekali lagi Tuhan tidak pernah paksa orang, tetapi yang Tuhan dorong bagi kita hari ini adalah untuk berserah kepada Tuhan. Khawatir adalah takut, ada perasaan gelisah, cemas terhadap sesuatu. Dan seringkali orang berkata khawatir itu adalah manusiawi dan nonsens. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Tapi pagi hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, kekhawatiranmu tidak pernah menyelesaikan apapun. Maka berserah kepada Tuhan akan membuatmu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ada seorang tokoh dari negara lain, Mahatma Gandhi, berkata begini, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang punya iman kepada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi Bapak Ibu, yang mengatakan ini adalah orang yang tidak percaya pada Yesus. Tapi dia berkata tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang punya iman kepada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun juga. Kemarin saya lihat ada tulisan di sebuah rumah sakit di Pineng, dia buat begini, kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Sebagian besar datang dari ketenangan pikiran, hati, jiwa, dan semua itu berasal dari sikap selalu bersyukur. Ternyata orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu kekhawatiran tidak akan pernah membawa apa-apa dalam hidup. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan kita, bahkan mendorong kita, daripada engkau khawatir, lebih baik berserah kepada Tuhan. Ada beberapa faktor yang membuat orang menjadi khawatir. Kalau secara ilmu medis dia katakan begini, ada faktor genetik, stres berat yang berkepanjangan, misalnya akibat tekanan batin, masalah keluarga, atau kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi, ataupun trauma karena masa kecil. Tetapi firman Tuhan mencatat beberapa orang menjadi khawatir karena pergumulan hidup. Ada orang karena sakit, ada orang karena kebutuhannya, ada karena perbuatan orang lain, ataupun karena tanggung jawabnya terhadap keluarga, terhadap apa yang Tuhan percayakan, membuat dia sering dihinggapi oleh kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Sekali lagi kita pakai kata orang dunia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir dalam dirinya. Bahkan Alkitab mencatat seorang Daud yang begitu intim dengan Tuhan dalam penyembahannya. Karena Alkitab catat Daud 7 kali dalam satu hari itu bersekutu dengan Tuhan. Itu pernah mengalami kekhawatiran dalam dirinya, Bapak Ibu. Daud katakan di dalam Mazmur 13 ayat 3 sampai dia katakan begini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ternyata Daud yang sekalipun dekat dengan Tuhan, dia pernah khawatir dalam dirinya, Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, setiap engkau boleh khawatir, tetapi serahkan khawatirmu itu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara hidupmu. Jadi sekali lagi, oke, kita sepakati, nggak mungkin Pak, nggak khawatir dalam hidup. Iya, tapi kekhawatiranmu tidak pernah menyelesaikan apapun, maka lebih baik kekhawatiranmu diserahkan kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 13 ayat 6, maka dia katakan begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Beberapa sumber yang mengakibatkan kekhawatiran, semua kita sudah paham bahwa Tuhan sudah memberikan solusi atas kekhawatiran kita. Karena Dia sampai menyebut dirinya atas apa yang kita butuhkan dalam hidup. Mungkin kita khawatir akan masa depan kita, kita khawatir akan kebutuhan kita. Apalagi hari-hari ini kita bisa melihat harga-harga itu mulai beranjak naik, Bapak Ibu. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah mengingatkan, ini pasti akan terjadi. Dan ini terjadi mungkin sampai Maret 2024. Tapi sekali lagi, bukankah Allah menyebut dirinya sebagai Jehovah Jireh? Dia Allah yang memenuhi kebutuhanmu. Ketika kita mungkin khawatir dengan sakit penyakit kita, Tuhan menggelari dirinya sebagai Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh. Sekarang tinggal bagaimana iman kita dikaitkan kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka janji Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan terlebih dulu tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Tetapi yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini adalah banyak kekhawatiran itu justru terjadi dalam hidup kita karena kita salah menempatkan prioritas hidup. Kita buka Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ternyata seringkali membuat orang khawatir dalam hidupnya karena dia lebih memprioritaskan makanan, minuman, dan lain-lain dalam kehidupannya dibandingkan dengan hidupnya sendiri. Sampai Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau di dalam Lukas 12 ayat 23 dia justru mengingatkan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sekali lagi, salah menempatkan prioritas hidup mendatangkan kekhawatiran, Bapak Ibu. Firman tadi mengingatkan hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa sampai Yesus katakan manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, lebih banyak mana prioritas yang kita tempatkan untuk kebutuhan duniawi ini atau untuk kebutuhan rohani kita. Yang duniawi ini sifatnya sementara. Rohani ini kita semua sadari ini adalah untuk kekekalan. Tapi mana yang paling banyak kita tempatkan prioritas terbaik? Duniawi ataukah rohani? Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan
tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Salah menempatkan prioritas, Bapak Ibu, itu akan membuat orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Ketaatan akan firman Tuhan, sekali lagi, itu jauh lebih penting daripada kekuasaan, kekayaan, dan kejayaan. Tapi pertanyaannya, lebih banyak mana yang kita tempatkan dalam hidup ini? Saul lebih mengejar kekuasaan, sehingga dia tidak taat lagi terhadap firman. Dia lebih mengejar kejayaan, sehingga dia tidak lagi taat akan firman. Banyak orang lebih mengejar kekayaan daripada keselamatan hidupnya sendiri. Sampai kenapa Tuhan katakan orang kaya yang bodoh? Karena orang kaya ini bukan berarti kita nggak boleh kaya. Alkitab catat begitu banyaknya tokoh-tokoh di Alkitab yang kaya, bahkan sampai hari ini nggak ada orang sekaya Salomo sampai hari ini. Berarti kaya nggak salah. Tetapi karena dia salah dalam menempatkan prioritas dalam hidupnya, itu yang membuat Tuhan menegur. Di dalam Markus 8 ayat 36 firman Tuhan katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena kita kadang-kadang lebih fokus kepada duniawi ini dibandingkan dengan apa yang menjadi janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Salah menempatkan prioritas itu seringkali membuat kita menjadi khawatir dalam hidup, Bapak Ibu. Satu kali Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah Marta. Di situ ada Marta dan Maria. Sekali lagi, ketika Yesus datang, maka Marta adalah orang yang sibuk sekali melayani Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mencatat Maria sibuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan gak pernah menyalahkan apa yang dilakukan oleh Marta. Karena tanpa pelayanan jasmani juga kan gak mungkin. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada Marta adalah masalah prioritas, Bapak Ibu. Bayangkan ketika sabda disampaikan, dia sibuk dengan kebutuhan jasmani. Bukan berarti kebutuhan jasmani sekali lagi tidak penting. Penting dalam hidup. Di dalam Lukas 10 ayat 40 sampai dengan 42 saya baca saja bagi kita. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Marta, apa yang dilakukan oleh Maria, keduanya itu sangat penting. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah memprioritaskan. Mana prioritas yang kita utamakan, Bapak Ibu? Seringkali kita lupa apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita baca bahwa segala kekhawatiran kita akan dunia ini sebenarnya Tuhan sudah berikan solusi buat kita. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam
Kristus Yesus. Ternyata segala bentuk kekhawatiran yang sering kali terjadi dalam hidup kita, apakah tentang kebutuhan kita, ataukah tentang masa depan kita, ataukah tentang anak-anak kita, ataukah tentang kesembuhan kita, ataukah apa yang kita pikirkan dalam hidup ini, semuanya Tuhan sudah rangkum Bapak Ibu. Untuk menyelesaikannya, kenapa Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tuhan hanya mengingatkan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudah kita lakukan belum? Atau seringkali kita duluan ngambek ke Tuhan, tapi kita nggak lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sederhana yang Tuhan minta Bapak Ibu. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kenapa ada kata ucapan syukurnya? Artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu arti serahkan tadi. Makanya kalau di kemah doa beberapa hari yang lalu saya mengingatkan, kita perlu bijak melihat perkara rohani. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini kita nggak paham. Tapi kalau kita melihat dari sisinya Tuhan, maka kita akan melihat bahkan sekalipun di tengah ketidakbaikan, kita akan melihat kebaikan, kemuliaan, anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi firman ini mengingatkan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius 8. Ini ada orang yang tidak kenal Tuhan karena dia adalah seorang perwira. Dia adalah seorang perwira Romawi, tapi bagaimana dia berani menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genapnya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. 12. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dia punya hamba. Hamba itu kalau kita sini pegawai, mungkin asisten rumah tangganya atau apalah, dalam keadaan sakit. Mungkin dia khawatir atas sakit penyakitnya. Kemudian dia jumpai Tuhan Yesus. Ada permohonan, ada doa, dan ada ucapan syukur, Bapak Ibu. Orang yang bersyukur maka dia berserah kepada Tuhan. Maka lihat apa yang terjadi atas kehidupannya. Imannya akan bangkit.
Orang yang akan selalu menaikkan doa permohonan disertai dengan ucapan syukur, orang itu adalah orang yang sangat mempercayai ada kuasa Allah yang mampu bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Itu sebabnya dia katakan begini, nggak perlu Tuhan capek-capek ke rumahku. Cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau Tuhan bilang sembuh-sembuh, nggak usah jauh-jauh datang ke rumah. Jadi orang yang menaikkan doa permohonan tapi disertai dengan ucapan syukur dalam hidupnya, maka dia teramat mempercayai siapa Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada problem, ada. Makanya dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi ada hal yang Tuhan minta dari kita. Keyakinan dari dalam diri kita. Orang gak mungkin akan berdoa kalau dia gak yakin. Gak mungkin ada permohonan kalau dia gak yakin kepada Tuhan. Makanya banyak orang yang kadang-kadang minta doa kepada kita. Doakan Pak, kamu sudah doa belum? Dia bilang, loh kok kita yang disuruh doa dia pun gak doa. Seharusnya ada keyakinan dalam diri dia, doa permohonan, dan ada ucapan syukur. Ucapan syukur yang artinya dia sedang mempercayai Allah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, itulah yang terbaik di tengah-tengah hidupnya. Sekali lagi, perwira ini adalah orang yang bukan Israel, dia orang Romawi, tapi dia begitu yakinnya. Kalau Tuhan mengucapkan sepatah kata saja, maka perkataan Tuhan itu akan terjadi atas hambanya. Maka Yesus sampai memuji perwira ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, Yesus adalah jawaban atas hidupmu. Sampai Tuhan memproklamirkan dirinya, menggelari dirinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini, Bapak Ibu. Dia gelari dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Seringkali kita khawatir akan kebutuhan kita. Seringkali kita khawatir akan apa yang akan kita pakai. Tuhan sampai mengingatkan, seindah-indah bunga bakung tak akan pernah seindah pakaian yang dipakai oleh Salomo. Tuhan mengingatkan akan kebutuhan kita. Tuhan mengingatkan burung saja dipelihara. Bukankah engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Dia Jehovah Jireh. Tuhan inginkan sejauh mana engkau mampu berdoa, naikkan permohonan, dan ada ucapan syukur yang menunjukkan engkau mempercayai Dia dalam hidupmu. Kalau engkau berkata ini sakit, bukankah Dia adalah Jehovah Rafa, Sang Penyembuh dalam hidupmu? Kekhawatiran apa yang seringkali menghimpit kita? Hari ini Tuhan mengingatkan. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Segala kekhawatiranmu. Berarti apapun yang menyebabkan kita khawatir, Bapak Ibu, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan solusi atas keadaan kita. Di tengah pergumulanmu hari ini, mintakan kemuliaan Tuhan nyata. Naikkan melalui doa, menaikkan melalui permohonanmu.
dan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Percayalah ucapan syukurmu akan melahirkan mukjizat dalam hidupmu. Kami percaya Bapa akan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup umat-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong memberkati kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup membawa hidup kami berjalan di dalam rencana-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan di tengah-tengah hidup umat-Mu. Ketika kami datang di hadirat-Mu, menyatakan keinginan kami dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, maka Engkau Allah yang akan menjawab dan memberkati setiap umat-Mu. Kalau hari ini ada umat-Mu datang dengan membawa sakit penyakit, Engkau adalah Jehovah Jireh. Dan janji-Mu bagi kami Tuhan, oleh pilur-pilur-Mu kami telah sembuh. Umat-Mu telah sembuh. Setiap kami telah sembuh. Kalau ada yang datang ke tempat ini dengan berbeban berat, bukankah firman-Mu mengingatkan, marilah semua yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadaku, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka. Hari ini kelegaan akan menjadi milik anak-anak Tuhan yang terluka. Tuhan balut oleh kasih-Mu. Mungkin dunia menyakiti mereka, tapi Engkau Allah yang sanggup memeluk mereka dan memulihkan keadaan mereka, ya Abba. Engkau Raja Salom, damai sejahtera Engkau lepaskan atas setiap kami, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini akan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami harus mampu menolong diri kami dari rasa khawatir. Kami berserah kepada Tuhan, kami berserah kepadamu. Dan sebagaimana firman-Mu yang kami imani, ketika Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kami tahu kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya setiap kami ada dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Setiap kami ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini akan terus mengalami janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu. Suami istri Engkau berkati, anak-anak Tuhan berkati, apa saja yang mereka kerjakan Tuhan berkati, sehingga nama-Mu akan terus dimasyurkan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.